Saudara, mantan Wakil Presiden atau Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala mengingatkan Presiden Jokowi bahwa telah disumpah untuk berlaku adil termasuk dalam urusan pemilu 2024. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala mengingatkan Jokowi untuk netral dalam pemilihan presiden karena telah disumpah sebagai presiden untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Kata JK, semua pejabat termasuk presiden yang tidak berlaku adil melanggar sumpah kepada Allah dan undang-undang. Dan saya selalu ingatkan bahwa netralitas itu tercantum dalam adilnya dalam sumpah seorang presiden. Sumpah seorang presiden itu dimulai dengan demi Allah, saya akan melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Ya, kalau tidak adil melanggar sumpah itu. Dan sumpah itu sangat lebih tinggi daripada undang-undang. Pakai Al-Quran lagi. Ya saya takut itu karena saya suruh begini juga waktu pemerintah. Nah, jadi kalau seorang pejabat ya bukan hanya presiden yang tidak adil dan tidak, itu melanggar sumpahnya, jadi dua kena. Allah kena, undang-undang kena. Ya. Presiden Joko Widodo memberi masukan soal debat pemilihan presiden. Jokowi menilai debat ketiga kurang menampilkan substansi dan visi para calon presiden, melainkan lebih banyak serangan ke arah personal. Karena itu, Presiden mengusulkan perbaikan format di debat berikutnya. Asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam, mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku terkejut Presiden Joko Widodo mengomentari debat ketiga Pilpres. Anies pun menganggap aneh pendapat soal serangan personal dan meminta semua pihak melihat ulang debat yang ia sebut fokus terhadap kebijakan. Malah aneh kalau dipandang sebagai personal, ini sama sekali nggak ada personal. Semuanya adalah tentang kebijakan, bisa direview ulang kok apa yang tadi kemarin dibahas. Jadi malah saya agak terkejut kok Pak Presiden ikut komentar soal debat ya. Jadi saya rasanya nggak mau komentar terlalu banyak dah, biar publik aja nanti yang menilai. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo pun membantah telah menyerang sisi personal kandidat lain saat debat Pilpres ketiga akhir pekan lalu. Ganjar mengklaim semua yang ia pertanyakan masih dalam konteks visi misi dan program kandidat presiden. Ya, soal Pak Jokowi yang bilang kalau debat ketiga banyak serangan personal, gimana Mas? Saya menyerang program. Meskipun ada usulan evaluasi dari Presiden, KPU menegaskan tak akan ubah format debat. Artinya, mekanisme debat 21 Januari mendatang yang diikuti para calon wakil presiden akan sama. Tema yang diangkat antara lain energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Tim Liputan Kompas TV. Dan terkait kritik Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala terhadap netralitas Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024, kita ulas sore ini bersama pengamat politik Ikrar Nusa Bakti dan tenaga ahli utama Kepala Staf Presiden Yohanes Joko. Selamat sore semuanya Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Audrey, selamat sore Prof. Ikrar. Sore. Selamat sore Bung Joko. Yang pertama saya mau ke Prof. Ikrar dulu, Pak Ikrar. Pak Ikrar, kenapa sih kira-kira Pak JK ini sampai turun, sampai ngingetin Presiden Jokowi soal netralitas dan sumpah? Ya, biar bagaimanapun Wakil Presiden Yusuf Kala ini adalah orang juga yang harus kita hormati ya. Dan beliau juga pernah menjadi Wakil Presiden 2 kali ya, baik di era Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan juga di era Pak Jokowi ya. Dan beliau tentunya tahu persis mana yang baik dan mana yang buruk ya, mana yang harus diikuti di dalam sumpah jabatan seseorang dengan mana yang harus
dijaga supaya itu juga jangan dilanggar ya. Dan kita juga ingat di dalam sumpah presiden dan wakil presiden kan juga ada kalimat-kalimat yang juga tidak boleh memberikan sesuatu dalam bentuk apapun pada orang lain ya, dan menjaga ya pokoknya kesatuan bangsa dalam artian yang positif lah begitu. Dan Pak JK ini juga pernah mengatakan secara eksplisit ya bahwa di era misalnya Ibu Megawati ketika beliau menjadi presiden itu Bu Mega tidak cawe-cawe, dia bilang kan. Makanya dia bilang Pak SBY dan Pak JK bisa memenangi pemilu presiden secara langsung ya itu pada 2004 ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa beliau juga memberikan contoh yang baik ya kepada. Tapi Pak Ikrar, ya. ini kan sampai sekarang Pak Jokowi juga tidak pernah declare secara terang-menerang dukung siapa begitu. Kenapa kalau gitu sampai diingatkan oleh Wapres JK? Apa yang sebenarnya dibaca dari pernyataan? Mendeklar itu tidak harus melalui suatu pernyataan yang langsung ya atau secara lisan. Tapi Anda lihat sendiri, tahu sendiri ya bagaimana misalnya ketika beliau makan malam bersama ya, kemudian sering juga melakukan pertemuan-pertemuan ya. Makan bersama bareng siapa nih maksudnya? Dengan Pak Prabowo ya, bahkan juga dengan petinggi dari partai koalisi pendukung paslon nomor 2 ini ya. Dan di dalam pembahasan di antara presiden dengan para menterinya itu yang kebetulan menjadi pendukung paslon nomor 2 itu para menteri itu juga mengatakan secara eksplisit lagi-lagi ya bahwa yang dibahas itu antara lain juga adalah kampanye untuk Prabowo Gibran ya. Jadi di situ menjadi suatu hal yang jelas bahwa memang presiden kelihatannya amat concern dengan paslon nomor 2 ini begitu. Oke, keresahan itu merasakan juga nggak sih Mas Joko atau sebenarnya di KSP juga merasakan biasa-biasa aja kok meskipun tadi Pak Ikrar sempat singgung ya pertemuan dengan Pak Jokowi dengan sejumlah ketum termasuk juga capres Pak Prabowo. Ya kalau kami di kantor staf presiden Mbak sehari-hari yang kami rasakan jauh berbeda bahwa ada persepsi Pak Presiden Jokowi akan memihak atau tidak netral karena memang salah satu kontestan adalah putranya. Tetapi kami kan yang sehari-hari yang ada di kantor staf presiden yang merasakan bersama kepala staf presidenan Pak Muldoko bahwa ada hal-hal yang memang profesionalitas itu harus tetap dijaga, bahwa imparsial itu harus ada dan netralitas itu harus tetap dipertahankan. Itu yang kami rasakan sehari-hari gitu. Dan memang kalau jadi artinya Pak Jokowi tetap profesional, tetap netral dirasakan KSP? Ya itu yang kami rasakan sehari-hari, bagaimana kami harus tetap menjaga program-program strategis nasional, bagaimana arahan-arahan dan langkah-langkah tidak ada satupun yang mengarah kepada langkah-langkah atau arahan-arahan politik praktis. Tetapi begini Mbak, bagaimanapun juga kan Pak Jokowi ini kan juga insan politik gitu, bahwa beliau punya preferensi politik, iya pasti begitu. Tetapi kan yang terpenting adalah bagaimana preferensi politik itu tidak digunakan dengan fungsinya sebagai seorang presiden dengan menggerakkan aparat, menggunakan infrastruktur dan segala macam. Pada titik itu Mbak, kami yang sehari-hari di kantor staf presiden, karena kantor staf presiden itu kan hampir mayoritas itu non ASN yang sebenarnya kalau kami mau berpolitik kami sebenarnya bisa untuk berpolitik gitu, tetapi nuansa itu tidak ditemukan, apalagi kepala staf kepresidenan Pak Muldoko itu dengan sangat tegas sekali mengambil sebuah keputusan misalnya di kami beberapa tenaga profesional yang menjadi caleg itu dinonaktifkan gitu. Nah hal-hal ini yang sebenarnya menjadi salah satu catatan-catatan, menjadi salah satu poin yang menjadi pegangan kami sehari-hari di kantor staf presiden. Nggak ada keresahan kok Pak Ikrar, kalau kata Mas Johannes bilang biasa-biasa aja, TNI Polri juga tetap netral, nggak ada penggerakan sana-sini? Karena Mas Joko kan adanya di kantor KSP ya, dan beliau juga mungkin tidak ikut di dalam pertemuan-pertemuan itu atau tidak mengantarkan presiden ke tempat acara pertemuan itu. Dan memang semua anggota KSP ya atau staf KSP atau mereka yang bekerja di KSP harusnya memang netral ya. Tapi kalau tadi Mas Joko mengatakan bahwa Pak Muldoko juga netral, menurut saya harus memberikan catatan ketika misalnya ada kasus ya
itu Satpol PP di Garut ya membuat satu pernyataan dukungan kepada Gibran Raka. Kan mereka bukan ASN, jadi boleh. Nah, yang jadi pertanyaan Pak Muldoko sebagai KSP itu tahu nggak bahwa yang namanya Satpol PP itu adalah aparat pemerintah daerah, dan aparat pemerintah daerah otomatis seharusnya itu tidak boleh membuat satu pernyataan-pernyataan yang memihak gitu kan. Terlepas dari pernyataan itu katanya dikeluarkan sebelum Gibran dan Prabowo itu menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden begitu. Mas Johannes tuh katanya dibilang begitu sama Pak Ikrar. Soal kemudian juga tadi contohnya soal ASN ya. Ya, sekali lagi Mbak, kalau kami kan bahwa tadi Pak Ikrar, kalau kami di kantor staf presiden memang mengambil posisi yang netral gitu, dan itu kan sebenarnya membuktikan Mbak bahwa kalau kita mau mengambil sikap nggak netral pun sebenarnya kantor staf presiden punya kesempatan Itu contohnya gitu, Satpol PP Garut bisa katanya tadi. melakukan itu gitu, tetapi kan kita tidak mengambil sikap itu. Nah, terkait hal itu Pak Kepala Staf kan dimintain pendapat ketika pada waktu itu, dan itulah sikap dan tanggapan Bapak Kepala Staf sejauh memang selama ini berinteraksi Tapi kan dengan Bawaslu aja belum memeriksa. komunitas-komunitas Satpol PP yang dalam posisinya pada waktu itu mereka sebenarnya mempertanyakan apakah mereka ini ASN atau bukan, karena secara undang-undang dan secara regulasi memang mereka belum ditetapkan begitu. Oke, tapi kan pada saat Pak Muldoko menyatakan ke publik itu seakan-akan sudah ada kesimpulan, padahal di situ aja Bawaslu belum memeriksa salah atau benar yang pernyataan dari Satpol PP Garut, Mas. Ya, posisinya Mbak, sebenarnya posisinya yang disampaikan oleh Bapak Kepala Staf pada waktu itu adalah bagaimana bahwa Satpol PP itu bukan ASN. Kalau bukan ASN, dia memiliki boleh melakukan langkah-langkah gitu. Tetapi kan sekali lagi ada aturan-aturan lain yang memang harus diambil, dan aturan-aturan itu sekarang ini juga sudah ditegakkan begitu, Mbak. Tapi dengan Pak Ikrar, dengan satu pernyataan atau misalnya satu contoh tadi ya, katakanlah Satpol PP di Garut, sebenarnya ada dampak langsung nggak sih sebenarnya yang terasa soal netralitas bukan hanya di TNI Polri tapi juga di lini ASN? Yang jelas yang namanya staf ataupun petugas kepolisian, satuan kepolisian Pangreh Praja ya di berbagai daerah ya, apakah itu di tingkat gubernur, di tingkat provinsi, kabupaten ataupun kota, itu adalah suatu petugas atau pejabat yang menjadi kesatuan di dalam pemerintahan daerah itu. Dan kalau itu misalnya terjadi suatu pelanggaran, terlepas dari apakah mereka ASN ataukah mereka cuma menjadi pejabat ataupun anggota itu cuma melalui satu kontrak kerja ya, buat saya sama saja. Sama juga Bung Joko kan juga mengatakan bahwa dia bukan ASN, tapi dia kan juga melakukan satu kontrak kerja dengan kantor staf kepresidenan ya mengenai pekerjaan itu. Dan kalau beliau mengatakan bahwa saya juga tidak pernah melakukan intervensi, ya itulah sikap seorang profesional. Tapi bagaimana dengan Satpol PP yang ada tersebut juga, dan juga bagaimana dengan seorang presiden? Dan kalau saya lihat ya, memang presiden belakangan ini tegas, bukan tegas, nanti tampak jelas ya bagaimana beliau itu melakukan suatu upaya-upaya untuk intervensi pemenangan salah satu capres begitu. Tahan dulu sampai di sana Pak Ikrar. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya karena sudah dibuka Pak Ikrar, apakah ini juga menandakan dengan pernyataan Pak Jokowi yang berkomentar soal debat dan kemudian juga mendapat respon dari Pak Anies dan juga Pak Ganjar, itu termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Ikrar tadi, keresahannya? Nanti usai jadi dijawab oleh Pak Ikrar dan juga Mas Johannes. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Melanjutkan pertanyaan saya sebelum jeda, Mas Joko. Jadi kalau misalnya Pak Presiden ini berkomentar soal debat, kemudian juga dapat respon dari Pak Anies, dibilang kok Presiden komentar soal debat, Pak Ganjar juga berkomentar begitu. Kalau gitu menurut Mas Joko dan juga teman-teman KSP, ini bentuk intervensi kah? Apa yang nggak boleh dari komentar seorang presiden yang beliau juga sebagai penanggung jawab politik nasional mengomentari terhadap debat pemilihan kepemimpinan nasional gitu. Apa yang nggak boleh? Ya boleh-boleh saja gitu. Bagaimanapun juga beliau kan penanggung jawab
politik nasional. Dan dalam konteks ini apa yang beliau sampaikan terhadap situasi tanggapan terhadap debat itu juga yang disampaikan oleh masyarakat begitu Mbak. Dan ini kan juga bukan bicara Karena tentang dinilai dari debat, beberapa masyarakat tidak bukan hanya debat untuk 1-2 pasang saja, tetapi ini masukan untuk seluruh calon pasangan presiden dan wakil presiden lainnya, masukan untuk KPU agar masyarakat itu bisa mendapatkan tampilan tontonan debat yang lebih substansial, sehingga melalui debat itu masyarakat bisa mengambil satu pilihan-pilihan yang lebih rasional, yang lebih baik gitu untuk Indonesia Karena ke komentarnya depannya, baru gitu. debat kali ini, Mas. Kalau debat 1, 2 belum berkomentar atau nggak ada komentar malah. Lah ya, debat ini kan berkomentar setelah melihat beberapa debat-debat lainnya kan begitu Mbak. Jadi jangan juga dilihat bahwa komentar ketika debat setelah debat ketiga sekedar hanya ngomentari debat ketiga, atau ketika debat itu mengomentari untuk pasangan calon tertentu, tidak. Yang harus dilihat adalah apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, sebenarnya itu adalah introspeksi, koreksi untuk kita bersama, agar proses politik demokrasi ini itu bisa menampilkan semua kontestan-kontestan dengan segala opininya, dengan segala kebijakannya, dan masyarakat bisa menilai itu begitu Mbak, dengan rasional begitu loh. Ya, meskipun dibilang sama Wapres Pak Maruf juga dibilang sebenarnya debatnya lebih seru ya daripada 2019. Saya mau ke Pak Ikrar dulu. Pak Ikrar, hari ini juga ada keresahan yang ditemui oleh teman-teman atau tokoh-tokoh bangsa menemui Pak Maruf Amin ya, wakil presiden, tapi tidak bertemu dengan Pak Jokowi, yang dinilainya? Ya, jadi kalau tadi saya dengar berita Kompas TV ya, itu jelas bahwa tokoh-tokoh bangsa itu akan menemui para tokoh sesepuh bangsa dulu, dan kemudian memang sudah mengajukan rencana pertemuan dengan presiden. Mungkin nanti ketika presiden sudah pulang dari lawatan ketiga negara ASEAN ini baru mereka bisa bertemu ya. Tapi yang ingin saya komentari juga ya, persoalan debat ini, pertanyaan saya kepada Bung Joko ya, apakah ketika Presiden Jokowi pada 2019 beliau sudah menjadi presiden dan kemudian bertanya kepada Pak Prabowo tentang luas tanah yang dikuasai oleh Pak Prabowo, apakah itu kemudian juga menjadi bagian dari suatu kebijakan ya. Jadi ini juga semuanya sama aja ya. Dan menurut saya presiden itu mewakili masyarakat yang mana? Karena kita tahu sebagian besar masyarakat Indonesia itu menikmati perdebatan yang kemarin. Kenapa demikian? Karena buat kami itulah perdebatan yang paling mendidik ya. Kenapa demikian juga ya? Karena Anda tahu sendiri secara kita tanyain ke Mas Joko langsung ya Pak Ikrar. Kenapa? Untuk dijawab langsung ya Pak, ke Mas Joko ya. Oke, silakan Mas Joko. Ya, yang namanya tontonan perdebatan, orang ribut kalau sudah ditampilkan di layar maupun di sosial media, pasti orang akan melihat, Prof, dan itu dianggap menarik begitu. Tetapi kan sebenarnya yang harus kita lihat, apakah seperti itu yang ingin kita tampilkan begitu? Apakah kita ingin melakukan penilaian yang sangat subjektif sekali? Jadi ini yang sebenarnya yang harus kita dorong, Prof, untuk kita bersama-sama, bahwa proses pendidikan politik kepada masyarakat itu harus masuk kepada substansi, tidak sekedar kulitnya, tidak hanya sekedar menampilkan tampilan-tampilan tontonan yang sebenarnya di antara para elit ketika berdebat itu kelihatannya keras, tetapi kan di bawah itu memberikan penafsiran yang lain gitu terhadap debat-debat itu. Itu yang menjadi pemahaman. Dan ketika saya berkomunikasi dengan sebagian masyarakat, mereka juga mengatakan, ya kok pemimpin kita dalam menciptakan pemimpin, pemimpin kita harus berdebat dengan seperti itu begitu. Ada juga yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Dan memang inilah Prof demokrasi yang ada begitu. Baik, Ikrar, silakan. Begini ya, yang jelas kalau menurut saya kemarin itu perdebatannya justru sangat substansial. The problem is ya, itu Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, dia tidak menguasai data-data itu sendiri. Mungkin beliau itu merasa bahwa karena dia Menteri Pertahanan pasti bisa menjawab, karena itu bidang dia. Ternyata ketika ditanyakan mengenai data-data itu, beliau cuma mengatakan data Anda keliru, tapi yang mana yang benar, mana yang keliru, nggak ada itu yang dikemukakan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dan Anda harus lihat ya, bahwa beliau itu dalam keadaan capek
harusnya seorang calon presiden sebelum berdebat itu harus fit dan tahu fit mengenai tapi kalau misalnya data-data untuk juga yang harus dia ungkapkan. kita kembali gitu. lagi Pak Ikrar soal tema diskusi pada sore hari ini adalah soal netralitas Presiden Jokowi yang kemudian disampaikan juga oleh Pak JK ya, Wapres 10 dan juga 12. Nah kalau gitu gimana caranya menunjukkan netralitas seorang presiden di Pilpres 2024 agar tidak disangka yang tidak-tidak oleh publik, Pak Ikrar? Ya, harusnya beliau juga tidak perlu menunjukkan baik secara verbal maupun secara langsung ya, itu mengenai bahwa dia itu memang tidak netral ya. Saya beri contoh ya, bagaimana dia ketemu dengan para beberapa pimpinan kepala desa ya, dan kemudian bagaimana dia ketemu dengan Prabowo, bagaimana dia ketemu dengan Zulkifli Hasan, bagaimana dia ketemu dengan Erlangga Hartarto ya, kemudian juga bagaimana kemudian juga pernyataan beliau mengenai debat ya, padahal debat itu dan juga dia yang ingin diubah sama dia kan formatnya, padahal kita tahu itu adalah otoritas KPU. Dan saya bersyukur bahwa ketua KPU itu berani mengatakan bahwa tidak, kami tidak akan mengubah. Sebab kalau KPU itu kemudian mengubah format debat, itu pasti langsung orang menilai bahwa KPU berada di bawah kekuasaan presiden ya. Jadi ini netralitas itu ditunjukkan juga oleh KPU dan buat saya itu harus saya angkat topi dan saya hormati. Gitu. Kalau netralitas sudah dirasakan ditujukan kepada KPU dan KPU sudah melakukannya, kalau dari KSP sendiri gimana caranya juga untuk meyakinkan ke publik bahwa istana ini tetap netral di Pilpres? Karena presiden menjadi sorotan di sini. Ya situasi hari ini kan jauh berbeda Mbak dengan situasi-situasi zaman dulu begitu. Segala bentuk gerakan-gerakan ataupun apapun yang dilakukan oleh Bapak Presiden itu memang bisa dimonitor oleh publik. Termasuk juga apa yang terjadi di TNI, Polri maupun ASN. Artinya apa Mbak? Situasi hari ini masyarakat bisa melakukan kontrol kok bahwa apakah presiden hari ini, presiden ya Mbak, bukan Pak Jokowinya, tapi presiden dengan segala kewenangan-kewenangannya masih menjaga netralitasnya dan tidak menggunakan seluruh kekuasaannya, seluruh infrastrukturnya, itu yang bisa dikontrol oleh masyarakat. Dan pada titik itu kami di kantor staf presiden sangat meyakini bahwa Bapak Presiden Jokowi betul-betul menjaga netralitasnya dalam konteks itu begitu. Tapi kalau ada persepsi, pandangan yang berbeda dari masyarakat, merasa mungkin presiden berpihak kepada pihak tertentu, capres tertentu, ini didengar juga keluh kesahnya sama Pak Jokowi? Ya yang namanya persepsi namanya 270 juta orang lebih begitu Mbak. Persepsi pasti nggak mungkin disatukan, ada yang melihat persepsi seperti itu, ada yang tidak. Dan sekali lagi Pak Presiden Jokowi ini kan beliau juga insan politik, beliau punya preferensi politik, dan preferensi politiknya itu yang terpenting adalah beliau tidak menggunakan kekuasaan yang dimiliki hari ini untuk mensukseskan preferensi politiknya itu. Itu yang harus menjadi catatannya begitu Mbak. Tapi kalau misalnya dari Pak Ikrar sendiri melihat tadi pertemuan dengan ketum mungkin karena di luar juga ya, termasuk dengan Pak Prabowo dengan di luar jam begitu kerja, apakah itu termasuk juga merupakan preferensi politik? Itu buat saya. Ya. Oh jadi gini, oke Audrey, saya jawab dulu ya. Persepsi itu ya adalah suatu pandangan sebagai akibat dari informasi yang kurang. Jadi persepsi itu bisa salah. Tapi kalau apa yang terjadi sekarang bukan lagi persepsi ya, itu adalah suatu pandangan yang diakibatkan oleh suatu kenyataan yang data maupun faktanya itu jelas ya. Ya, saya beri contoh misalnya kebijakan bansos ya, dan kebijakan yang lain-lain lah ya. Dan karena tadi Bung Joko juga mengatakan bahwa anak presiden maju menjadi calon wakil presiden, dan karena itu menurut saya itu benar-benar bukan lagi most likely ataupun highly likely, tapi saya katakan ini udah benar-benar certainly ya, itu benar bahwa presiden pasti akan cawe-cawe, karena biar bagaimanapun dia punya kepentingan untuk membangun dinasti politik dia, dan kemudian kebetulan itu juga menyangkut dengan
pasangannya yaitu Prabowo Subianto. Dan dari Mas Yohanes sendiri, dari teman-teman KSP sendiri, apa jaminan netralitas terhadap Pilpres 2024 terutama untuk presiden atau bagi presiden? Ya jaminannya ya kita melakukan apa yang menjadi tugas kita Mbak, dalam konteks kami di kantor staf presiden, kita betul-betul menjalankan tugas dan fungsi untuk melakukan bottlenecking, monitoring, delivery unit, dan itulah yang nantinya menjadi menjadi catatan begitu Mbak untuk kita. Oke, karena netralitas bukan hanya yang diharapkan oleh tokoh elit politik, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia dalam Pilpres 2024. Terima kasih Mas Yohanes Joko, terima kasih Pak Ikrar Nusa Bakti, sehat selalu semuanya Bapak-Bapak.